Bab 25 MJDMP. Engkau bagiku seperti sebuah magnet untuk serpihan besi yang tertimbun di antara ribuan butir pasir. Kau menarikku dengan kekuatanmu, memisahkanku dari tumpukan pasir yang mengganggu, menyadarkanku bahwa sesungguhnya berada di dekatmu aku merasa jauh lebih berharga. Itulah bunyi pesan yang baru saja dikirimkan oleh Anjani untuk Dokter Ahmad. Sebuah pesan yang mewakili isi hatinya. Pandai juga kamu bikin perumpamaan. Ya, uji Dokter Ahmad seraya tersenyum kagum ke arah Anjani. Anjani hanya balas tersenyum. Berarti sudah benar ya. Bip, cara kirim. 413. Pesan teksnya. Sudah. Sekarang coba kamu pakai fitur pesan suaranya. Ada icon bergambar mikrofon di sebelah kolom untuk mengetik pesan teks. Klik itu dan tahan selama kamu merekam suara. Dokter Ahmad kembali memberi arahan. Dan Anjani segera mengikuti arahan yang diberikan oleh Dokter Ahmad. Ia mengirim voice note layaknya orang yang sedang mengetes mikrofone. Tes. 1-2. Tes. Kok HP Habib nggak bunyi suara saya? Ya. Tanya Anjani heran masih dengan menekan tombol voice note-nya. 414. Yaitu tombol mic-nya kamu lepas dulu. Baru nanti suara kamu masuk di HP saya. Kan ini pesan teks, bukan teleponan. Jelas Dokter Ahmad yang seketika membuat Anjani terkekeh lalu melepas tombol mikrofonnya. Ya Allah, parah banget ya. Bip, saya. Ucap Anjani malu. Wajar. Namanya juga sebelumnya belum pernah pegang smartphone. Nanti juga akan bisa sendiri seiring berjalannya waktu. Kamu coba-coba aja terus. Jawab Dokter Ahmad sembari memutar voice note yang dikirimkan oleh Anjani. Suara percakapan mereka terdengar dari ponsel Bip Ahmad dan kembali membuat keduanya terkekeh mendengar kepolosan Anjani. 415. Nah, sudah ngerti kan cara kirim pesan teks dan suara? Lanjut sekarang kamu belajar kirim pesan gambar. Caranya kamu klik tombol kamera yang ada di sisi tombol mikrofon. Kemudian kamu berfoto dan kirim ke saya. Pinta Dokter Ahmad yang lebih banyak modusnya. Anjani menurut. Ia kemudian memencet tombol kamera dan memotret objek di hadapannya. Kemudian segera mengirimkannya ke nomor Dokter Ahmad. Kok gambar saya? Tanya Dokter Ahmad sedikit memprotes. Sebab yang tampak di layar HP saat pertama kali saat saya menekan. 416. Tombol kamera memang wajah Habib. Jawab Anjani apa adanya. Kalau begitu coba kameranya kamu balik. Titah Dokter Ahmad tak putus asa untuk mendapatkan gambar selfie Anjani. Anjani menurut. Ia kembali memencet tombol kamera. Kemudian membalik HP-nya. Begini, Bip. Tanya Anjani seketika membuat Dokter Ahmad menahan tawa. Bukan seperti itu. Tapi begini, Dokter Ahmad menjulurkan tangannya untuk meminta ponsel Anjani. Tanpa ragu Anjani memberikan ponselnya pada Dokter Ahmad. 417. Untuk membalik posisi kamera kamu tidak perlu membalik posisi HP-nya juga. Sebab ponsel ini sudah dilengkapi kamera depan. Cukup kamu tekan tombol balik ini. Nanti otomatis akan beralih ke kamera depan. Seperti ini, Dokter Ahmad mencontohkan pada Anjani. Posisi mereka cukup dekat sebab objek pandangan mereka sama-sama ke layar ponsel. Walau tidak sampai bersentuhan. Nah, sekarang coba kamu lihat ke arah kamera. Ya, kita selfie. Ajak Dokter Ahmad. Selfie. Bip. Iya. Mengambil gambar diri kita sendiri menggunakan kamera depan. 418. Jelas Dokter Ahmad. Ayo lihat ke arah kamera. Titah Dokter Ahmad sekali lagi. Anjani menurut. Dan kembali memandang ke arah layar ponsel yang diangkat dengan posisi sedikit lebih tinggi oleh Dokter Ahmad. Senyum. Jangan tegang. Rileks aja. Ucap Dokter Ahmad lagi. Anjani tersenyum manis, membuat Dokter Ahmad yang memandangnya dari layar HP turut tersenyum. Dan klik. Sebuah gambar selfie bersama Anjani dengan hasil sempurna berhasil. 419. Dokter Ahmad dapatkan walau hanya melalui kamera.
Dengan cepat ia segera mengirimkannya ke nomor pribadinya. Sudah. Ya, ucap dokter. Ahmad seraya menyerahkan kembali ponsel Anjani. Sejenak ia tersenyum memandang fotonya bersama Anjani. Foto pertama yang akan menemani hari-harinya saat tak berada di dekat wanita yang ia sebut sebagai kandidat ibu negara. Apa ada yang ingin kamu tanyakan lagi soal fitur chat, An? Tanya dokter. Ahmad setelah puas memandang hasil jepretannya. Insya Allah tidak ada. Bib, jawab Anjani. 420. Ya sudah. Kalau tidak ada, kita lanjut ke fitur selanjutnya ya. Nanti sambil jalan. Kalau ada yang perlu ditanyakan lagi, kamu bisa bertanya pada saya kapanpun kamu mau, ucap dokter. Ahmad yang dianggukkan oleh Anjani. Ia lalu lanjut menjelaskan fitur-fitur lainnya dari ponsel baru Anjani. Sedangkan Anjani menyimak dengan seksama. Sesekali Anjani bertanya, dan dokter Ahmad menjawab. Sesekali juga mereka terlihat saling tertawa dan bercanda, hingga tak terasa waktu asyar hampir tiba. Sudah paham semua ya, An? Insya Allah, Bib, jawab Anjani seraya tersenyum bahagia. 421. Alhamdulillah, nggak terasa sampai hampir sore kita di sini, ucap dokter. Ahmad menyadarkan Anjani. Ya Allah. Iya, Bib. Zahira sama Umi gimana? Tanya Anjani yang kembali teringat akan pekerjaannya. Kamu nggak usah kepikiran Umi dan Zahira. Mereka aman, dokter. Ahmad kembali meminta agar Anjani tetap tenang. Tapi kasihan. Umi, Bib, waktu istirahatnya akan terganggu. Timpal Anjani lagi. 422. Saya tahu. Dan saya akan meminta maaf sama Umi nanti soal itu. Tapi saya yakin Umi tak akan berkeberatan. Justru beliau akan bahagia menjaga Zahira demi memberikan saya waktu untuk menggarap proyek besar ini. Jawab dokter. Ahmad membuat Anjani bingung. Proyek besar, Bib. Iya. Proyek memberikan Umi menantu idamannya. Jawab dokter. Ahmad membuat Anjani tertunduk. Rasa bersalah kembali menyapa Anjani. Ingin rasanya ia katakan alasan yang sebenarnya pada dokter Ahmad, supaya lelaki itu berhenti mengharapkannya. 423. Akan tetapi ia merasa tak mampu menceritakan kembali luka lama begitu menyakitkan baginya. Di sisi lain, ia khawatir ke depannya akan merasa semakin tidak nyaman jika dokter Ahmad mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Ia merasa ini belum saatnya. Ia khawatir rasa malu dan tak percaya diri akan mendominasi saat orang lain mengetahui kekurangan dalam dirinya, sehingga mempengaruhi performa kerjanya. Bib, saya harap Bib Ahmad berhenti mengharapkan itu terjadi, ucap Anjani setelah cukup lama terdiam. 424. Memangnya kenapa, An? Bukankah semua hanya soal waktu? Saya hanya tidak ingin Habib menunggu hal yang tidak pasti itu terlalu lama. Ini sudah menjadi keputusan saya, An, dan kamu tidak berhak mengatur apa yang menjadi keputusan saya. Kamu bisa meminta saya berhenti berharap sama kamu, tapi kamu tak bisa meminta saya berhenti berharap pada Sang Maha membolak-balikkan hati manusia. Mungkin saat ini hati kamu enggan menerima, tapi bukan hal mustahil. 425. Jika Allah menghendaki hati kamu berbalik untuk menerima saya. Anjani tertegun mendengar penjelasan dokter Aham. Lelaki di hadapannya itu begitu optimis dengan keputusannya. Sudah hampir sore. Sebaiknya kita bersiap pulang. Ya, ajak dokter Ahmad memecah keheningan. Baik, Bib. Tapi sebelumnya kita sholat dulu ya. Di sebelah sana ada musola. Kita sholat di sana. Tapi sebelumnya saya bayar dulu pesanannya. 426. Iya, Bib. Anjani menjawab singkat. An. Ya, Bib. Saya minta sama kamu untuk tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi hari ini. Ya. Cukup kamu tahu saja tentang apa yang saya harapkan. Dan jangan sampai hal itu membuat kamu merasa terbebani. Seperti yang saya bilang tadi, kamu tetap dengan keputusan kamu. Dan saya tetap dengan keputusan saya. Biarkan waktu yang akan menjawab bagaimana akhir takdir kita, dokter. Ahmad menghimbau sekali lagi.
427. Siap, Bib. Anjani menjawab tanpa banyak berkomentar. Ya sudah. Kalau begitu kamu bersiap. Ya, saya mau bayar pesanannya dulu. Setelah itu kita sholat, ucap dokter. Ahmad kemudian beranjak pergi meninggalkan Anjani. Setelah membayar, dokter, Ahmad segera menemui Anjani dan mengajaknya untuk sholat di musola. Kita sholat berjamaah ya, An. Baik, Bib. 428. Setidaknya walau saya belum bisa jadi imam kami dalam rumah tangga, saya bisa jadi imam dalam sholat kita. Lanjut dokter. Ahmad membuat Anjani tersenyum tersipu. Keduanya lalu bersiap untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dokter, Ahmad sengaja mengajak Anjani sholat berjamaah. Sebab di sana tidak hanya ada mereka berdua, melainkan ada beberapa karyawan yang beristirahat sembari menunggu waktu asyar tiba. Sehingga kemungkinan untuk timbul fitnah sangat kecil. Setelah selesai sholat, dokter, Ahmad berpamit untuk kembali ke kasir, dan meminta Anjani menunggu di musola sejenak. 429. Tak berselang lama, dokter, Ahmad kembali dengan menenteng 2 plastik berisikan makanan, membuat Anjani memandangnya dengan penuh tanya. Untuk oleh-oleh, Umi dan Zahira. Sekalian untuk makan malam nanti, supaya kamu bisa istirahat. Jadi tidak perlu masak lagi. Jelasnya seolah memahami apa yang tengah dipikirkan Anjani. Ya Allah, Bib, tidak perlu repot-repot. Saya masih sanggup untuk masak makan malam. Hari ini cukup melelahkan. An, saya nggak mau kamu kelelahan kalau. 430. Harus memasak untuk makan malam, dokter. Ahmad menunjukkan perhatiannya pada Anjani, membuat wanita itu seketika meleleh merasa diperhatikan. Terima kasih, Bib. Sama-sama. Kita jalan sekarang. Ya. Anjani mengangguk, kemudian berjalan beriringan ke arah parkiran. Namun tiba-tiba, suara seorang wanita yang datang dari arah berlawanan menyapa dokter Ahmad, membuat langkah mereka terhenti. 431. Ahmad. Sapa seorang wanita berparas cantik khas orang Arab pada dokter Ahmad. 400